Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia, sehingga kesempatan sore hari ini kita masih kumpulkan, berikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama dalam pelajari agama kita, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi amal soleh kita, menjadi bekal kita dalam kehidupan kita di dunia, terlebih kehidupan kita di akhirat. Dan sebagaimana biasanya pada kesempatan sore hari ini kita membaca tafsir As-Sa'di atau Taisir Karim Ar-Rahman karya As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang beliau meninggal atau wafat pada tahun 1000. Pada kesempatan yang lalu kita telah masuk pada surat Al-Burud, dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembacaan dari ayat yang setelahnya, atau ayat 11 sampai 22. Ada yang membaca? Sebelas sampai 22. Mati. Lobet. Hah? Kemarin kita belum menyelesaikan sampai ayat 10 ya. Yang alladzi lahu mulku samawati wal ard. Sekarang yang kita baca ini sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi lahu mulku samawati wal ard. Itu yang dia memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan segala sesuatu. Di ayat yang ke-9. Sudah bisa? Ya, coba dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Jazakallah khair, barak fik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Burud ayat yang ke-11, Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mengerjakan amal saleh, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir. Dan demikian itu adalah merupakan kemenangan yang agung. Inna batsya rabbika lasyadid. Sungguh azab Tuhanmu sangatlah keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sungguh dialah yang memulai penciptaan. Yubdi itu menciptakan, memulai dalam penciptaan makhluknya, wa yu'id, dan dia juga yang akan menghidupkannya kembali. Wa huwal ghafurul wadud, dan dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Dzul arsyil majid, yang memiliki arsy lagi maha mulia. Di Al-Majidu, kalau dibaca Al-Majidu adalah naat bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemilik arsy. Allah Maha Mulia. Dan nanti bisa ya di sana ada yang membaca kasrah, yaitu sifat terhadap arsy. Fa'alul lima yurid, Maha kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Hal ataka haditsul junud, sudahkah sampai kepada kalian, sudah sampai kepadamu berita tentang bala tentara. Ini orang-orang yang menentang. Fir'aun wa Thamud, yaitu Fir'aun dan kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Memang orang-orang kafir itu selalu mendustakan. Wallahu min waraihim muhit. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengepung dari belakang mereka sehingga mereka tidaklah dapat lolos. Kemudian bal huwa Qur'anum Majid, bahkan yang didustakan itu adalah Al-Qur'an yang mulia, fi lauhim mahfuz, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, yaitu Lauh Al-Mahfuz. Dan pada kesempatan yang lalu kita akan membaca dari apa yang datangkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala yang belum kita selesaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Dan Dia, yaitu Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi. Khalqan wa abidan, dalam penciptaan dan juga yang memiliki
ya semua makhluknya, hamba-hambanya, yatasarrafu fihim tasarrufal malik bimulkihi atau bimilkihi. Itu apa? Mengatur pada mereka, itu pengaturan seorang raja, itu seorang raja itu terhadap ya apa yang dimilikinya. Kalau di sini Allah Subhanahu wa taala yang maha memiliki ya terhadap apa yang dia miliki. Ini penguasaan Allah Subhanahu wa taala ya terhadap apa yang dia miliki itu adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, itu ilman wa sam'an wa basaran. Ya Allah Subhanahu wa taala mengilmui dan Allah Subhanahu wa taala mendengar, maha mendengar, dan Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Afala khaufa haula'il mutamarridun 'ala Allah? Maka apakah orang-orang yang menyombongkan diri atas Allah Subhanahu wa taala terus-menerus ya dalam dosa mereka tidak takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu semua mereka itu apakah tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka, akan menyiksa mereka, yaitu Al-Aziz Al-Muqtadir, Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan Allah Subhanahu wa taala ya yang maha mampu. Awama alimu, apakah mereka tidak mengetahui annahum, bahasanya mereka itu semua dari mereka mamalik lillah, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Laisa li ahadin ala ahad sultah, tidak ada seorang pun atas yang lainnya itu memiliki kekuasaan selain dari yang maha memiliki, yaitu izinnya Allah Subhanahu wa taala, dengan tanpa izin dari yang maha memiliki yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ataukah khafiya alaihim, ataukah tersamarkan atas mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala muhitun bi a'malihim, itu Allah Subhanahu wa taala meliputi amalan-amalan mereka, mujazin lahum ala fi'alihim, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan untuk mereka atas perbuatan-perbuatan mereka. Ya, kalla innal kafir fil ghurur. Maka ketahuilah sungguhnya orang kafir mereka tertipu. Ya, mereka tertipu, wadzalim fi jahlin wa ama. Sedangkan orang yang berbuat kedoliman ya dia di dalam kebodohan dan juga di dalam kebutaan dari anisawa isabil, dari jalan yang lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran kepada mereka, memaparkan pada mereka yaitu at-taubah, padahal mereka telah berbuat kezaliman dan keingkaran, akan tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan pada mereka untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala katakan, innalladzina fatanul mu'minin, sungguhnya innalladzina fatanul mu'minin wal mu'minat, sungguhnya orang-orang yang menguji, orang-orang yang melakukan fitnah, itu baik menyisa orang-orang yang beriman laki-laki maupun orang yang beriman perempuan, itu menguji mereka, menyiksa mereka, bahkan membunuh mereka. Tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat, falahum adzabu jahannam, maka untuk mereka adab jahannam, walahum adzabul hariq, dan bagi mereka adab yang syadid, yaitu adab yang keras, al-muhriq, yang akan membakar mereka. Maka Al-Hasan rahimahullah ta'ala, itu Al-Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in yang wafat pada tahun 110 Hijriah, ya, beliau mengatakan, unduru, ya, lihatlah kalian ila hadzal karam wal jud, ya, lihatlah kalian pada ya kemuliaan, ya kemuliaan dan kepemurahan ya dari Allah Subhanahu wa taala.
padahal apa? Hum qatalu awliya'ahu, ya mereka membunuh wali-wali Allah Subhanahu wa taala, wa ahla ta'atihi, dan juga ya pelaku ketaatan, wa huwa yad'uuhum ila taubah. Ya, sedangkan dia Allah Subhanahu wa taala masih menyeru mereka, mengajak mereka untuk bertaubat. Yani ya bagaimana ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kesempatan pada mereka ya untuk bertaubat, padahal mereka telah ya mendolimi, ya menyiksa, bahkan membunuh orang-orang yang beriman. Ya, sebagaimana yang kita telah ya ceritakan ya dalam kisahnya Ashabul Ukhdud, ya kisahnya ya orang-orang yang diuji dengan parit yang dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, ya kemudian ya mereka ya meninggal dalam keadaan tetap mempertahankan keimanan mereka, ya yang disebut dengan Ashabul Ukhdud, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala yang telah kita baca pada kesempatan yang lalu. Ya, bahasanya mereka tetap tegar dan tetap istiqomah di atas keimanan walaupun mereka diuji. Ya, dan orang yang melakukan hal tersebut masih diseru dan diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Ya, kemurahan yang mana ya yang menunjukkan ya kemaha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang berdosa, ya sehingga ya masih memberikan kesempatan untuk ya bertobat dan untuk memperbaiki diri-diri mereka. Kemudian walamma dzakara uqubatadz zalimin, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan uqubah, hukuman bagi orang-orang yang berbuat zalim, dzakara thawabal mu'minin. Ya, maka di ayat yang keberapa? Ke-11 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi orang-orang yang beriman. Ya, kalau tadi apa? Yang di awal adalah balasan orang-orang yang kufur. Ya, orang-orang yang kafir ya itu diberikan balasan dengan azab yang syadid, ya azab yang keras dan azab yang menyakitkan. Adapun pada ayat yang ke-11 ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh ya dengan surga yang mengalir di bawahnya ya sungai, dan yang demikian itu adalah merupakan kemenangan yang agung. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang berikan balasan innal ladzina amanu biqulubihim. Ini orang-orang yang beriman dengan hati mereka. Wa amilu salihati bijawarihim. Kemudian mereka ya beriman dengan anggota badan mereka. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan dalam tafsirnya, ya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukuman atau siksaan pada orang-orang yang berbuat ijram atau berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pahala bagi orang-orang yang beriman. Maka hal ini adalah merupakan cara Al-Qur'an, ya merupakan jalan Al-Qur'an ya dalam memberikan ajakan ya dan juga dalam memberikan peringatan. Jadi fi ardi at-targhib wa tarhib, yaitu mengajak seorang itu untuk apa? Untuk kebaikan dan mencegah ya orang-orang itu untuk berbuat perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jadi ada penakutan ya bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dan ini adalah merupakan cara atau thariqah Al-Qur'an. Ya, bahwasanya ya disebutkan di situ ajakan ya untuk berbuat kebaikan, dan juga ya disebutkan juga ya penakutan bagi orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat ya diancam dengan ukubah. Dan ini merupakan ya cara ya di dalam Al-Qur'an menyebutkan di sana ada ya suatu yang berhadapan, ini baik, ini buruk. Ya, itu disebutkan yaitu azabnya penduduk neraka, maka akan disebutkan nikmatnya penduduk surga. Sifatnya orang-orang beriman, maka akan disebutkan sifatnya orang-orang kafir. Ya, supaya manusia itu apa tujuannya? Supaya mereka berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala antara ya rasa takut dan juga rasa harap. Ya, bahasanya tujuannya ayakunal insan
sa'iran ilallahi ta'ala bainal khauf wa roja. Bahwasanya seorang hamba supaya berjalan pada Allah Subhanahu wa taala antara al-khauf wa roja. Ini takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala dan juga berharap akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang hamba akan mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya dengan agama Islam ini. Nikmat yang terkadang seorang muslim lupa atau seorang hamba itu lupa untuk mensyukurinya, yaitu nikmat iman dan Islam. Padahal itu selayaknya bagi kita sekalian untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala akan kenikmatan Islam, akan kenikmatan iman. Sehingga hal ini akan waisda dan nasyatan fi taatillah, akan menambah semangat dalam berbuat ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'rif hikmatallahi ta'ala fi wujudi haula'il kafirin, dan juga seorang itu mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa taala terhadap adanya orang-orang kafir. Jadi adanya orang-orang kafir itu supaya orang-orang itu beriman, orang-orang yang beriman itu mengetahui ada hikmahnya. Ini semua apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik maupun yang buruk, itu semuanya ada hikmahnya, ada hikmahnya supaya seorang yang beriman itu kokoh di atas keimanan, dan supaya mereka ini tidak terselewengkan atau menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bentuk peringatan kepada mereka supaya tidak mengikuti jalannya orang-orang yang telah berbuat kezaliman dan berbuat dosa dan kemaksiatan. Maka beliau katakan, sungguhnya orang-orang yang beriman, innalladzina amanu, mereka adalah humul ladzina amanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Berarti ini apa ini? Rukun iman. Rukun iman. Innalladzina amanu. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan mereka adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan beriman kepada para malaikatnya dan beriman pada kutub-kutubnya, yaitu kitab-kitabnya yang diturunkan kepada para rasulnya, dan juga beriman kepada rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada hari akhir, dan juga beriman pada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Maka ini semua adalah keimanan. Ini semua adalah keimanan sebagaimana yang ditafsirkan dalam hadis Jibril. Dalam hadis Jibril, antum sekalian banyak yang hafal darinya. Adapun perkataan wa amilus shalihat, bahwasanya orang yang melakukan amal soleh, amal soleh itu apa? Itu yang dibangun di atasnya adalah allati buniyat alal ikhlas lillah, yaitu dibangun di atasnya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga wattiba'i syariatillah, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka faman amila amalan, barang siapa yang beramal suatu amalan, asyraka bihi ma'allahi ghaira, kemudian dia menyekutukan dengan amalan tersebut bersama Allah Subhanahu wa taala kepada selainnya, maka fa'amaluhu mardudun alaih, maka amalannya itu akan tertolak padanya. Karena Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan dalam riwayat yang beliau meriwayatkan dari Rabbnya yang disebut dengan hadis qudsi, ana aghna syuraka, aku, ini Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh kepada sekutu-sekutu, anisirki, tidak butuh sekutu. Ini Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Man amila amalan, barang siapa yang beramal suatu amalan, amalan apapun, asroka fihi ma'i, yang dia menyekutukan di dalamnya bersamaku, ghairi, yaitu kepada selainku, taraktuhu wasirkah, maka aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Ini sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Ini amal soleh. Jadi amal soleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga mutaba'ah li Rasulillah alaihi salatu wasalam, sebagaimana yang kita sering mendengarnya, yaitu bahasanya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa beramal suatu amalan yang tidak ada pada perkara kami, maka amalan tersebut adalah tertolak. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha.
Dan ini kita ketahui, ya, kita telah mengetahuinya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin juga dalam penjelasan, ya, ayat ini. Kemudian wa amilu salihat, yaitu dengan anggota badan mereka, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, maka bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir, dan yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Alladzi hasala bihil fawz yardallah wa dara karamati, yaitu yang akan terwujud dengannya apa? Al-fawz, ya, yaitu apa? Yardallah, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga, ya, wadari karamati, dan apa? Dan, ya, itu apa? Kampung kemuliaannya, ya, nanti akan dimasukkan, ya, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan keridhaan Allah dan juga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inna batasya rabbika lasyadid, sungguhnya, ya, batas, yaitu siksaan Rabbmu, lasyadid, itu sangat, ya, keras, yaitu inna uqubatahu, ya, sungguhnya apa? Hukuman Allah Subhanahu wa taala, ini siksaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Li ahlil jaraim, bagi orang yang melakukan, ya, kriminal. Jaraim ini apa? Jarimah, ya, jamak dari jarimah. Yang jarimatun, ya, jamaknya adalah jaraim. Kita katakan kriminal atau perbuatan dosa, wa dzunub al-idham, dan juga dosa-dosa besar, ya. Kemudian apa? Al-qawiyah, itu siksaan Allah Subhanahu wa taala itu sadidah. Itu sangat apa? Ya, siksaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat, ya, sangat keras. Ya, siksaan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah, ya, keras. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga wa huwa bil mirsad lidzalimin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi bagi orang-orang yang berbuat kedzaliman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ahdu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna ahdahu alimun syadid. Ya, begitu juga ahdu rabbika. Apa ahdu rabbika? Hukuman, siksaan, ya, adab Rabbmu. Apabila dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, menghukum, mengadab, ya, suatu negeri, ya, qura di sini bisa, ya, makna yang lebih luas. Ya, itu adalah negeri, suatu negeri, ya, wahiyya zalimah, sedangkan negeri-negeri tersebut apa? Berbuat kedzaliman, inna ahdahu alimun syadid. Sungguhnya, ya, ahdahu di sini adalah adab Allah Subhanahu wa taala itu, ya, sangat alim, yaitu sangat menyakitkan dan sangat keras. Maka innahu huwa yubdi'u wa yu'id, insyaallah bisa dipahami. Nah, kita ingin selesaikan, ya, innahu huwa yubdi'u wa yu'id, yaitu dia Allah Subhanahu wa taala al-munfarid. Dia Allah Subhanahu wa taala yang bersendirian bi ibda'il khalq, ya, dalam, ya, menciptakan makhluk, ya, dalam memulai makhluk dalam penciptaan ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala yang bersendirian juga dalam apa? Wa i'adatihi, dan nanti akan dikembalikan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari tidak ada kemudian diadakan, kemudian apa? Ditiadakan lagi, dan nanti akan dibangkitkan, ya, di hari kiamat, akan dibangkitkan, ya, di hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan amalan, ya, amalan yang dilakukan selama di dunia. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersendirian. Fala musyarika lahu fi dzalik, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam yang demikian itu. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Kemudian disebutkan wa huwal ghafur, dan dia Maha pengampun. Ya, alladzi yaghfiru dzunuba jami'aha, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dosa-dosa semuanya, liman taba, ya, bagi orang yang bertaubat. Dan tentunya apa? Yaitu orang-orang yang, ya, memenuhi syarat-syarat, ya, taubat, ya, memenuhi, ya, dalam bertobat itu bahasanya dia adalah seorang yang memenuhi syarat-syarat taubat yang, ya, nasuha. Ya, di antaranya apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Ya, dia menyesal dengan dosa yang dia lakukan, kemudian dia mencabut, ya, dari dosa tersebut, ya, tidak terus-menerus dalam dosa tersebut. Kemudian bahwasanya dia adalah bertekad, ya, dengan tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Kemudian, ya, dia bertobat di waktu,
ya taubat itu masih ya berlaku, yaitu tempat atau waktu ya taubat itu masih diterima, ya yaitu ketika seorang itu apa ya sebelum sakaratul maut, ya atau sebelum ya matahari itu terbit dari barat, ya itu adalah waktu bahwasanya taubat itu apa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diberikan kesempatan ya tentunya bagi orang yang memenuhi syarat-syarat dalam taubatnya, liman taba wa ya'fu anis sayyi'at, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari ya dosa-dosa. Ini Allah Subhanahu wa taala itu yang mengampuni dari dosa-dosa. Ini diampuni dosa-dosa hambanya ya, dan juga liman istaghfarahu wa anab, itu bagi siapa saja yang meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala Maha Mampun, Maha mengampuni, ya, memiliki ampunan, dan mengampuni ini ya kita juga kita ketahui bahasanya tidak hanya sekadar ya ampunan saja, tetapi bahasanya kita itu apa ya minta supaya apa ditutupi dosa kita, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya namanya maghfirah itu tidak hanya ditutupi dosa saja, ya. Akan tapi apa kita minta supaya apa ditutupi dosa dan juga tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dihapus ya dosa-dosa kita. Itu diantaranya makna dari istighfar. Jadi makna dari istighfar itu apa? Minta diampuni, ya, dimaafkan dosa kita. Kemudian apa? Ditutupi dosa kita. Kemudian apa? Kita tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana nanti ya di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala itu akan berdua dengan hamba yang beriman di hari kiamat dan akan ya menanyainya ya supaya apa? Mengakui apakah ini dosamu, ya, kemudian si hamba mengakui ya bahwasanya itu adalah dosanya, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad satartuha alaik, aku telah menutupinya atasmu. Fid dunya, di dunia ditutupi. Ini adalah merupakan apa? Ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau dosa kita dibongkar? Ya, ditampakkan, ya, seperti itu. Maka akan bagaimana malunya manusia. Ya, qad satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku mengampuni ya untukmu ya pada hari ini, yang di hari kiamat. Di dunia ditutupi, ya, dan dahulu disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan dahulu disebutkan bahwasanya Bani Israel, ya, dahulu Bani Israel apabila salah seorang dari mereka itu berbuat dosa, maka ya dia akan mendapati tertulis di pintu rumahnya. Bagaimana kalau misalnya seorang berbuat dosa kemudian ini, ya, dahulu Bani Israel, Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan, ya, ketika Bani Israel itu apa melakukan perbuatan dosa, salah seorang dari mereka ya itu maktub yaitu tertulis di pintu rumahnya, ya, sebagai apa? Fadihatan, ya, sebagai apa? Yaitu pembongkaran wa'aran dan celaan padanya. Akan tapi kita sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menutupi kita. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala itu langsung bongkar bau busuk ya dari dosa-dosa kita, ya, dari dosa-dosa kita, maka ya hendaknya ini mendorong bagi kita untuk senantiasa bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, menghapus ya dosa-dosa kita ya dari atharnya, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa kita. Ini yang senantiasa ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya al-wadud alladhi yuhibbuhu ya ahbabuhu mahabbatan la yusbihuha syai'un. Ya, al-wadud, dia yang maha pengasih, ya, maha ya mencintai. Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, mencintai dan dicintai. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wadudun itu adalah annahu mahbubun wa annahu habbun. Dia Allah Subhanahu wa taala itu apa? Mahbub, itu dicintai,
dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah habun, ya. Allah Subhanahu wa taala dicintai dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai, ya. Jadi ini terkandung dalamnya dua makna. Jadi tidak sekadar bahwasanya hambanya mencintai Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mencintai hambanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Bahkan di sana, ya, dalam hadis yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, yaitu disebutkan namanya. Ya, disebutkan namanya. Ya, misalnya apa? Sahabat Ali, ya, ketika Rasulullah SAW hendak memberikan, ya, bendera, yaitu apa? Ya, bendera untuk memimpin pasukan di perang Khaybar. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW mencari Ali, ya, hendak diberikan bendera. Kemudian syahidnya adalah yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbullahu wa rasuluh. Yani apa? Yani orang ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencintainya, yaitu mencintai siapa? Ali. Ya, mencintai Ali dan Rasulnya ini, ya, mencintai Ali juga. Ya, ini disebutkan, ya, disebutkan, ya, orangnya. Itu kemudian di hadis yang lain juga ada seorang yang, ya, setiap kali sholat dia mengakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Ya, di suratnya kalau membaca surat dia mengakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Maka para sahabat mendatangi kepada Nabi SAW mengabarkan tentang apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Ya, kenapa amalannya setiap kali selesai membaca kemudian membaca Al-Ikhlas? Ya, kemudian apa? Ya, Rasulullah SAW bertanya, saluh, ya, tanyalah kepadanya. Ya, apa yang li'ayyi syai'in kana yasna' dzalika? Apa sebabnya dia melakukan yang demikian itu? Kemudian para sahabat yang lain bertanya kepada sahabat yang melakukan ini. Fasa'alu faqala innaha sifatullah. Ya, sungguhnya itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhib an aqra'aha, dan aku menyukai aku untuk membacanya. Ya, kemudian faqala Nabi alaihi wasallam ahbiru, ya, kabarkanlah kepada dia annallaha yuhibbu. Ya, bahasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Bagaimana? Ya, orang yang tidak gembira, ya, dikabarkan kepadanya bahasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ini dikaitkan dengan, ya, seorang, ya, dengan, ya, ta'yinnya, dengan, ya, orangnya. Ini sebagaimana diriwayatkan dalam, ya, Sahih Bukhari. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mencintai, ya, orang-orang, ya, dengan sifatnya. Misalnya apa? Ya, innallaha yuhibbul muttaqin. Itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffa ka'annahum bunyanun marsus. Ya, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang, ya, berperang di jalannya dalam keadaan, ya, bersaf yang rapi, ka'annahum bunyanun marsus, ya, seperti bangunan yang tertata. Maka ini, ya, sifat yang disebutkan, ya, dalam orang-orang tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mencintai apa? Mencintai tempat. Ya, mencintai tempat seperti, ya, dalam hadis ahabbul biqa ilallahi masajiduha. Ya, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masajiduha, yaitu adalah masjid. Ya, itu adalah masjid. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam juga mengabarkan anna Makkah ahabbul biqa ilallah. Bahwasanya Mekah ini adalah, ya, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, kecintaan yang dikaitkan dengan tempat. Jadi makna wadud itu apa? Allah mencintai dan Allah dicintai. Bisa dipahami, ya. Jadi wadud itu, faedah yang bisa kita petik yaitu adalah maknanya lah bahasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, dicintai dan Allah Subhanahu wa taala itu juga mencintai. Kemudian alladzi yuhibbuhu ahbabuhu. Yang mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah para, ya, orang-orang yang mencintainya. Itu siapa? Dari aulianya, ya, para wali-walinya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mahabbatan yang tidak menyerupainya suatu pun. Ya, fakama annahu, ya, maka sebagaimana juga bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyerupainya suatu pun fi sifatil jalal. Ya, Allah tidak ada yang menyerupainya dalam sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala, wal jamal, dan juga keindahan Allah Subhanahu wa taala, wal ma'ani, dan makna-makna, wal af'al, dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka,
kecintaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya di dalam hati-hati ya orang-orang khusus yaitu para wali-walinya ya dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala ya itu mengikuti yang demikian itu. Tidaklah ya menyerupainya suatu pun dari macam-macam yang dicintai. Oleh karena ini ya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan pokok dari peribadatan. Ya, pokok dari peribadatan bahasanya seorang hamba itu apa? Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita mengetahui termasuk dari macam ibadah adalah al-mahabbah, yaitu cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan itu adalah kecintaan yang apa? Yang didahulukan. Yang kecintaan itu apa? Tataqaddam, itu apa? Berada di depan. Ya, atas jami al-muhab, dari semua yang dicintai. Jadi mencintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah berada paling terdepan. Ya, dari kecintaan-kecintaan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kecintaan seorang terhadap ayahnya, kecintaan seorang terhadap anaknya, kecintaan seorang terhadap ya istrinya dan misalnya, maka kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih ya paling awalnya, ya paling terdepannya, tataqaddam ya dari semua apa yang dicintai, dan juga apa? Wa taghlibuha, dan juga mengalahkan dari kecintaan-kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ya kecintaan seorang itu kepada selainnya itu apa? Ya, itu mengikuti kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai istri itu harus disesuaikan ya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mencintai anak itu harus sesuai dengan ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak seperti itu, maka kecintaan tersebut ya akan menjadi adab ya bagi orang yang mencintai ya selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya ta'ala al-wadud wa huwa ta'ala al-wadud, dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah al-wadud. Al-wadud ya li ahbabihi. Allah Subhanahu wa taala mencintai kepada ahbabihi, itu kepada orang-orang yang dicintainya, yaitu para wali-walinya. Kama qala ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunah, yaitu yuhibbuhum, dia Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wal mawaddah ya namanya kecintaan itu adalah mahabbah as-safiyah, itu kecintaan yang murni. Ya, wa fi hadza sirrun latif, dan dalam ucapan ini terdapat rahasia yang lembut di mana ya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan al-wadud dengan al-ghafur untuk menunjukkan yang demikian itu bahwasanya dosa-dosa apabila ya idza tabu ilallahi wa anabu, apabila hamba-hamba itu kembali bertobat, hamba-hamba itu bertobat dan kembali pada Allah Subhanahu wa taala, ghafara lahum dzunubahum wa ahabbahum. Ya, jadi menunjukkan maknanya apa? Kalau seorang hamba itu mau bertobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai mereka. Itu dengan sifat maghfirah Allah Subhanahu wa taala pada Al-Ghafur, kemudian sifat Al-Wadud. Ya, Allah Subhanahu wa taala bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hamba-hambanya yang bertaubat. Maka tidaklah dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka ya, kemudian ya tidak mencintai mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mencintai mereka. Ya, bukan sekedar diampuni dosanya kemudian wala yarji ilaihim alwud, yaitu kecintaan itu tidak kembali kepada mereka, tidak. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang ba'dul ghalitin, itu orang-orang yang salah paham. Ya, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mencintai hamba-hambanya yang bertobat dan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala afrah bi taubati abdihi. Allah Subhanahu wa taala ya farih, itu senang dengan taubat hambanya. Hina yatub, tatkala hamba itu bertobat. Ya, itu seperti ya, itu apa? Seorang yang dia memiliki rahilah, memiliki kendaraan. Ya, di atas kendaraan tersebut adalah ta'amuhu wa syarabuhu. Ya, ada makanan dan minumannya. Wa ma yuslihu, dan apa saja yang merupakan kebutuhannya. Ternyata apa? Ya, kemudian hilang. Ya, di tengah padang pasir. Ya, tengah padang pasir yang bisa ya membinasakan seseorang.
Ya, fa'ayisa minha, kemudian dia sudah putus asa. Ya, dia sudah putus asa, kemudian dia berbaring fattaja, di naungan dari pepohonan, dia sudah, ini yang akan menimpaku adalah kematian. Dia tinggal menunggu kematian. Kemudian ternyata apa? Fabainama huwa ala tilkal hal, pada keadaan ini, tatkala dia pada keadaan ini, tiba-tiba apa? Idza fujaiyah, idza rahilatuhu ala ra'si. Kemudian tiba-tiba kendaraannya itu berada di sebelah atau di sisi kepalanya. Ya, maka fa akhadha bi khitamiha. Kemudian dia ambil tali kekangnya, kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala lebih agung dari kecintaannya dengan taubatnya hamba dari orang yang sangat senang sekali dengan dengan kendaraan yang ditemukan ini. Ya, bahkan dia di lafaz yang lain hingga mengatakan engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ya, seperti itu. Ya, tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala senang dengan taubatnya seorang hamba yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dari seorang yang kehilangan kendaraannya kemudian kembali kepadanya. Ya, ini adalah merupakan cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang bertobat. Maka milik Allah Subhanahu wa taala alhamdu wa tsana, itu segala pujian dan sanjungan, dan Allah Subhanahu wa taala murni kecintaannya. Dan betapa agungnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ma'adzama birrah. Betapa agungnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala, wa aktsara khairah. Dan betapa banyaknya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa aghzara ihsana, dan betapa banyaknya itu ihsan, itu kebaikan Allah Subhanahu wa taala, wa ausa'a imtinanah. Dan betapa luasnya karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Dzul Arsyil Majid. Itu yang memiliki arsy al-Majid, al-Majidu, kalau dibaca dhammah, Sahibul Arsy al-Azim. Itu kalau dibaca dhammah. Alladzi min azamatihi, yang termasuk dari keagungannya bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi, meluasi langit dan bumi dan kursi. Arsy ini meliputi langit, bumi dan juga kursi. Wa huwa binisba ilal arsy, maka dari makhluk-makhluk ini apabila dibandingkan dengan arsy hanya seperti lingkaran, itu lingkaran yang dilemparkan dalam padang pasir. Itu menunjukkan besarnya arsy Allah Subhanahu wa taala dibandingkan lisairil ard, itu semua bumi dari 7 lapisnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan arsy dengan penyebutan karena agungnya arsy, besarnya arsy. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau arsy Allah Subhanahu wa taala besarnya sebegitunya, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala pencipta arsy? Dan ini adalah makhluk yang paling khusus, yang dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ala qiraatil jar. Itu kalau dibaca jar itu Dzul Arsyil Majidi. Itu majid yang yang agung, yang besar sekali. Yakunu al-Majidi itu adalah na'tan lil arsy, itu sebagai na'at pada arsy. Adapun kalau dibaca rafa yaitu dhammah, maka al-Majid adalah na'tun lillah. Itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal Majid itu adalah sa'atul awsaf. Itu adalah sifat yang sangat luas dan sangat agung. Kemudian fa'alu lima yurid. Allah Subhanahu wa taala mahma arada syai'an fa'ala. Bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka Allah akan melakukannya. Idza arada syai'an qala lahu kun fayakun. Apabila dia Allah Subhanahu wa taala ingin melakukan sesuatu, tinggal mengucapkan kun, maka jadilah. Dan tidak ada seorang pun yang berkehendak terhadap apa yang dia kehendaki melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu maha berkehendak. Kalau Allah kehendaki maka akan terjadi. Fa innal makhluqat, maka sungguhnya para makhluk walau aradat syai'an, apabila makhluk ini menghendaki sesuatu, maka sungguhnya labudda li iradatiha min muawin wa mumani. Maka ketika dia menghendaki sesuatu, mesti ada yang membantu.
ya, atau bahkan nanti ada yang ya mencegahnya. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh muawin, tidak ada butuh yang membantunya ya untuk menghendaki sesuatu. Dan tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala wala mumani lahu mimma arad. Ya, tidak ada yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Dia kehendaki. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya maha ya memiliki segala sesuatu, menghendaki segala sesuatu, ya maka tidak ada yang menghalangi dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari af'alihi ya tsumma dzakara min af'alihi ad-dalati ala sidqi ma ja'at bihi rusuluh. Ya, menunjukkan apa yang itu adalah merupakan kebenaran ya apa yang dibawa oleh para rasulnya. Faqala hal ataka haditsul junud? Apakah ya telah sampai kepadamu berita tentang al-junud, yaitu bala tentara yang mereka ya kufur pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Fir'aun wa Tsamud. Di antaranya adalah siapa? Fir'aun dan Tsamud. Ya, wa kaifa kadzabul mursalin. Bagaimana mereka wa kaifa kadzabul mursalin? Mereka mendustakan para rasul, kemudian Allah Subhanahu wa taala faja'alahumullahu minal muhlakin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka minal muhlakin, dari orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kisahnya ya kaum Tsamud ya, itu dikirimkan pada mereka suara yang memekakkan ya telinga mereka, kemudian akhirnya mereka mati ya semuanya. Ya, karena kesombongan, kelalaian dan juga pendustaan mereka ya pada Nabi Saleh alaihissalam, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ya kepada mereka suara yang memekakkan sehingga matilah mereka semua. Ya, matilah mereka semua, tinggallah ya yaitu sisa-sisa dari ya tempat tinggal mereka. Ya, sebagai tanda ya dari siksaan Allah Subhanahu wa taala terhadap ya penentangan mereka dan juga pendustaan mereka kepada rasulnya. Kemudian faja'alahumullah minal muhlakin. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Bahkan orang-orang kafir itu ya senantiasa la yazaluna mustamirina ala takdzib wal inad. Senantiasa mereka itu terus-menerus di atas pendustaan dan penentangan. La tanfa'u fihimul ayat. Ya, ayat sudah datang kepada mereka. Ya, tetapi ya mereka tetap ya menentang. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya telah datang kepada mereka, tetapi mereka tetap saja kufur. Wala tujdi ladaihimul idhat. Ya, wala tujdi ladaihimul idhat. Ya, nasihat-nasihat telah sampai kepada mereka, tapi tidak bermanfaat untuk mereka. Tidak bermanfaat di sisi mereka. Al-idhat ya itu jamak dari idhah. Ya, nasihat. Ya, wejangan. Ya, al-idhat itu jamak. Ya, la tangfa. Tujdi itu tidak bermanfaat. Ya, la tujdi itu la tangfa. Wallahu min waraihim muhit. Ya, Allah Subhanahu wa taala qad ahata bihim ilman wa qudratan. Allah Subhanahu wa taala telah meliputi mereka ilmunya dan juga qudratan, kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, sungguhnya Rabbmu ya Allah Subhanahu wa taala maha mengawasi. Maka wa fihi al-wa'id asyadid lil kafirin. Dan ini juga ancaman pada orang-orang Quraisy ya, yang ketika itu ya tidak mau menerima dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan ini juga ancaman pada orang-orang kafir min uqubati manhum fi qabdatihi ya, siapa yang hukuman itu ya berada di genggamannya Allah Subhanahu wa taala dan di bawah ya pengaturan Allah Subhanahu wa taala wa tahta tadbirihi. Kemudian bal huwa Qur'anun Majid, bahkan yaitu adalah ya Qur'anun Majid, yaitu mereka mendustakan Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an ini adalah sangat luas maknanya dan sangat agung dan sangat baik, sangat banyak kebaikannya dan ilmunya. Ya, yang berada di Lauhim Mahfuz. Ya, itu ya tertiadakan dari perubahan dan adanya tambahan. Ya, waziyadah wa naqs dan kurangan. Mahfuz itu terjaga dari syaitan. Ya, dan juga dia itu adalah berada di Lauhul Al-Mahfuz. Ya, Al-Qur'an terdapat di Lauhul Al-Mahfuz. Qad asbatallahu fihi kulla syai'. Allah Subhanahu wa taala telah
menetapkan di dalam Lauh Al-Mahfuz itu adalah segala sesuatu. Maka ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga menunjukkan keagungan Al-Qur'an, ya, dan kebesarannya dan ya keagungan, ya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an adalah kalamullah, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat kalam, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wallahu alam, ya, Allah yang Maha mengetahui. Tamma tafsir surah, itulah sempurna dari tafsir surah ini. Dan ini insyaallah yang kita baca, karena waktunya terlalu lama, ya, insyaallah kita telah menyelesaikan dari tafsir surat Al-Buruj. Insyaallah bisa dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.